Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini admin kembali berbagi informasi seputar P3K Guru. Jadi silahkan disimak saja videonya dengan baik, jangan di skip agar tidak salah dalam memahami informasi yang admin bagikan. Jikapun ada suara-suara berisik, abaikan saja rekan-rekan ya, karena informasi di video ini lebih menarik untuk kita simak bersama-sama. Oke, kita lanjut saja ke info intinya. Inspektur Jenderal, Pak Menteri tolong Ibu, mana Ibu? Inspektur Jenderal mana Ibu? Ini kita tolong lihat deh ya. Ini ada beberapa daerah yang dana DAU-nya sudah ditransfer. Bu Sekjen, Pak Menteri, saya masih bicara. Jadi ada beberapa daerah yang dana DAU-nya itu sudah ditransfer ke APBD. Dan sudah jelas angkanya itu saya lihat untuk P3K. Tetapi tidak diangkat oleh Pemdanya. Formasinya ditutup sampai hari ini. Contoh, di Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur. Kota Kupang di Nusa Tenggara Timur, Pak. Kota Kupang, ibu kota provinsi saja. 400 tenaga P3K yang kategori 1 itu, yang P1 itu. 2021, Pak. Sampai hari ini sudah terima SK, tapi tidak diangkat. Saya mau tanya, Pak. Ini mana Ibu Nunu? Setelah SK, sebelum SK ada nomor induk katanya. Setelah itu SK, harusnya kan mereka diangkat. Tapi sampai hari ini Bu, mereka tidak diangkat. Dan saya lihat, saya ikutin terus perkembangannya. Kenapa tidak diangkat? Uangnya sudah ada. Bahkan sekarang 2023 ditambah lagi anggarannya. Saya bingung ini. Ini prinsip penganggaran P3K yang ditransfer dari Menteri Keuangan ke daerah tuh pakai prinsip yang mana ya? SK dulu baru ditransfer uangnya, artinya kalau sudah ada SK berarti mereka harus diangkat. Tapi kok ini sudah ada SK, alasannya NIK. Padahal NIK itu dasar pembuatan SK. Ini pemerintah daerah bolak-balik ini. Saya minta, tolong nanti Ibu Inspektur Jenderal, kita apabila perlu Pak Menteri dan Bu Nunu. Kalau tadi saya senang sekali Bu Nunu bilang ada kenaikan 42% setelah rakor. Coba Bu, sekarang saya ajak nih kementerian kita rakor di daerah. Ya, jadi jangan hanya kementerian rakor dengan para bupati, gubernur di daerah selesai. Guru-guru honorer tidak tahu di bawah. Saya mengajak Pak, mari Bapak Ibu yang ngurusin P3K, kita rakor di daerah. Dudukan kami anggota DPR RI dengan bupati dan gubernur dan panitia seleksi nasional. Kita pengen tahu sebetulnya persoalannya di mana. Orang anggarannya ada. Tapi kenapa pemerintah daerah tidak mau angkat? Alasannya apa? Dana DAU kurang. Setelah kita lihat DAU-nya nggak kurang, berlebihan malah. Nah ini persoalan. Jadi saya minta ini Bu, contoh ya, Kota Kupang, Kabupaten Kupang. Kita segera turun, kita lihat. Mereka tuh sangat gelisah saat ini karena apa? Lulusan-lulusan yang passing grade 2001 nih kita bilang. Padahal sekarang kita sudah mau tentukan anggaran 2022, 2023, tapi 2001 belum selesai. Selesaikan dulu 2021. Lolos passing grade sangat banyak, tapi dicuekin oleh daerah. Pertanyaan saya kepada Pak Menteri, Anda sebagai Menteri Pendidikan yang punya guru, tenaga honorer yang kita tahu bahwa NTT itu sangat membutuhkan tenaga guru. Persoalannya Pak Menteri kok diam aja ya? Minta maaf Pak Menteri. Kalau menurut saya Anda hanya diam, Anda hanya sibuk urusan secara nasional. Lihat dong ke daerah. Ini banyak guru-guru yang lolos passing grade Pak menangis. Karena apalagi Bu, mereka dengar katanya tanggal 13 ini ditutup ya Bu Nunu ya. Ditutup. Mereka bilang, Ibu kalau sudah ditutup maka nasib kami seperti apa? Kami harus tunggu depan lagi. Kalau daftar tahun depan lagi turun dari P1 ke P2 lagi. Padahal mereka lulus sekarang nih. Nah jadi saya minta tolong Pak, kalau bisa untuk kita selesaikan masalah di daerah, saya minta untuk tanggal pendaftaran yang batas tanggal pendataan ini tanggal 13, saya minta diperpanjang. Kita selesaikan masalah, kita jangan lompat nggak jelas Pak. Saya minta diperpanjang, bila perlu Bu pimpinan, melalui pimpinan, saya minta Bu kita harus undang Konselnas tuh. Duduk Bu, kita bicara bagaimana sih mereka transfer uang. Kok enak sekali bupati, gubernur dan segala macam. Kalau kita undang susah sekali mereka, tapi itu uang negara, uang pusat yang harus kita awasi untuk tenaga P3K yang kita perjuangkan di sini. Kita capek berteriak di sini, mereka menangis di sana. Siapa yang diuntungkan di sini? Harusnya yang diuntungkan adalah guru-guru honorer. Bukan pemerintah daerah atau siapapun yang terlibat di dalamnya. Oleh sebab itu saya mohon
Ibu pimpinan kita harus segera panggil tuh Panselna. Dikutip dari media gpnn.com, ada usulan guru lulus PG tanpa formasi P3K dijadikan GBS. Nah, nanti kita bahas GBS itu apa. SK itu Kemendikbudristek. Nah, jadi SK-nya dari Kemendikbudristek. Bahkan nanti diinformasikan juga terkait gajinya. Ini informasinya di hari Sabtu 12 November, rekan-rekan ya. Oke, kita baca bersama-sama. Sekitar 55.000 guru lulus passing grade hasil seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K 2021 belum bisa diangkat aparatur sipil negara tahun ini. Nah, belum bisa diangkat tahun ini ya, jadi ASN. Mereka tidak mendapatkan formasi karena dua hal. Pertama, Pemda tidak mengajukan formasi maksimal. Kedua, jumlah guru mata pelajaran tertentu berlebih atau yang masuk dalam kategori mapel gemuk. Nah, rekan-rekan ya. Jadi ada dua permasalahannya. Merespon masalah tersebut, Ketua Forum Guru Honorer Lulus Passing Grade seluruh Indonesia, Hetty Kustrianingsih, mengusulkan agar Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi atau Kemendikbudristek mengalihkan ke GBS, guru bantu sekolah. Mereka ditempatkan Kemendikbudristek di sekolah yang kekurangan guru. Daripada 55.000 ya, guru lulus PG merana bertahun-tahun, mending dialihkan jadi guru bantu sekolah saja. GBS selanjutnya pernah dijadikan solusi. Nah, ini ya, GBS itu pernah dijadikan solusi Kemendikbudristek untuk mengatasi kekurangan guru. GBS statusnya adalah guru Kemendikbudristek. Mereka mendapatkan SK Mendikbudristek. Jadi SK-nya itu bukan dari Pemda. Nah, seperti itu rekan-rekan ya. Oke, kita cek bersama-sama. Hetty yakin para guru lulus PG tanpa formasi bersedia ditempatkan di mana saja, termasuk 3T. Terlebih lagi guru yang mengabdi di wilayah terdepan. Nah, artinya terlebih lagi guru yang sudah ada di wilayah 3T ini. Nah, rekan-rekan ya. Wilayah terdepan, terisolir, terluar akan mendapatkan tambahan tunjangan. Nah, ini ada tambahan tunjangan pastinya. Saya pikir itu solusi paling aman karena menunggu formasi tersedia itu lama loh. Nah, karena kita juga tidak tahu kapan ada pensiun di sekolah induk kita. Nah, itu rekan-rekan ya. Apalagi menunggu guru PNS dan P3K pensiun. Karena posisinya GBS, lanjut Hetty, otomatis tidak bisa memilih daerah penempatan sendiri. Kemendikbudristek yang menempatkannya karena SK-nya dari Kemendikbud. Selain itu, GBS juga langsung digaji Kemendikbudristek. Sehingga daerah tidak perlu keberatan menerima guru dari daerah lain. Putusannya tergantung kepada guru itu sendiri apakah bersedia atau tidak. Nah, ini kembalikan lagi rekan-rekan ya. Sebelumnya pelaksana tugas Dirjen Guru Tenaga Kependidikan Kemendikbudristek, dalam hal ini Ibu Nunuk Suryani, mengungkapkan pemerintah batal melaksanakan sistem penempatan lintas daerah untuk guru lulus PG. Pasalnya cukup banyak Pemda menolak karena tidak ingin APBD-nya digunakan untuk membayar gaji bukan putra daerah. Nah, mungkin karena hal itu sehingga Ibu Hetty mengusulkan GBS ini rekan-rekan ya, guru bantu sekolah. SK-nya dari Kemendikbudristek, gajinya dari Kemendikbudristek. Namun itu dikembalikan lagi kepada rekan-rekan P1 apakah bersedia atau tidak. Nah, rekan-rekan ya, tapi jika rekan-rekan itu yang ada di sekolah-sekolah 3T ini, nah, pastinya mereka setuju dengan hal ini daripada kita belum tahu nasibnya seperti apa. Nah, rekan-rekan ya, apalagi kalau misalnya nilai P1-nya tetap bisa digunakan di tahun berikutnya. Ini lebih bagus lagi rekan-rekan ya. Sambil menunggu pembukaan di tahun 2023, apa salahnya kita jadi GBS dulu. Jadi mungkin cukup sampai di sini informasi yang dapat admin bagikan di video kali ini. Lebih dan kurangnya admin mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.